Pak Kang, tadi pertanyaannya adalah rumah seperti apa yang melemahkan kita, begitu Pak Kang? Betul sekali. Yang tidak selaras. Iya, yang tidak selaras tuh yang Betul beneran. jadi gini, tadi kita udah bicara ya, Mhm. kalau prinsip kita lemah, Mhm. kita gampang dihasut. Ya, Orang bicara apa, kita gampang percaya. ya. Ya, padahal orang itu cuma mau, ya misleading lah, mau mengacaukan pikiran kita. Mhm. Kemudian kalau kita terlalu kuat, kita juga sok tahu. Orang yang sok tahu juga gampang diarahkan sebetulnya. Oh. Tahuannya tadi, gitu kan. Nah, kalau rumah, ya, memang misalnya rumah itu tidak selaras seperti Anda katakan, dalam artian banyak kali gelap, lembab, udara tidak berputar, Mhm. itu orang yang prinsipnya kuat bisa melemah, orang yang melemah juga bisa menguat. Oke. Ya, jadi tergantung lingkungan kan. Orang bisa berubah karena lingkungannya. Jadi apa yang kita cerita bahwa seseorang dari lahir punya karakter begini. Ketika dewasa bisa berubah, bisa terjadi, gitu kan. Nah, apalagi kalau berantakan sekali dalamnya. Kecuali memang orang tuanya sudah mengatur penataan rumah dengan begitu ideal. Mhm. Ya justru yang jelek-jelek yang hilang, toh. Iya. Nah, begitu juga tadi kita bicara logika. Logikanya kuat, ya mampu ngadepin orang yang bangkrut. Logikanya lemah, tentu bahkan hanyut. Begitu juga dengan naluri. Naluri kuat dan lemah itu bisa sama-sama terbengkalai. Ya, maksud saya benak orang bisa berantakan kalau sudah terhasut oleh orang-orang yang bangkrut, ya terbawa. Ya. Ya, nah, tetapi kalau rumah memang energinya bagus, kita nggak bicara penataan deh. Pokoknya angin berputar dengan lembut, kemudian cahayanya bagus, posisi rumah nggak keliru. Apalagi misalnya sektor tenggaranya bagus, karena tenggara ini kan yang membuat kita untuk berkembang. Ya, kalau tenggara ini lemah, berarti duit kita akan molor gitu. Molor maksudnya? Molor terbawa hanyut. Waduh. Terbawa kabur gitu ya. Nah, ini yang kita harus waspadai. Jadi sektor tenggara dan yang lainnya kita bayangkan yang penting maksud saya Mhm. energinya bisa bagus. Itu udah termasuk cukup aman ya buat seseorang menghadapi mereka yang bangkrut ya. Oke. Nah, memang kadang-kadang orang yang bangkrut, ya dibilang bangkrut kan orang ini pernah sukses dong. Betul. Kalau nggak pernah sukses dia belum ada ceritanya bangkrut. Mhm. Ya, nah karena dia pernah sukses. Nah banyak juga nggak bersyukur. Nah makanya kita juga harus bergaul itu harus lihat-lihat juga kan. Ada orang yang memang seringkali sebagai teman kita dimotivasi, ayo dong, maju dong, gitu kan. Yeah. Tapi ada orang yang dia sukses aja mungkin karena orang tuanya gitu, sehingga mentalnya jelek. Ketika temannya mendekat berbicara soal sesuatu, minta pandangan, lu jangan kerja begitu deh, begini, bawaannya selalu destruktif, bawaannya selalu pesimis, skeptis, memojokkan gitu kan. Yeah. Nah orang macam gini tentu mendingan disingkirkan. Biasanya mereka juga bergaul, maju maksud saya, karena kalau nggak orang tua ya karena nepotisme, gitu kan. Tetapi ada satu hal di luar itu juga kan, yang perlu kita waspadai, walaupun ini sifatnya unlogic ya. Kadang-kadang kita menemukan ada orang bangkrut nih. Yeah. Dia bangkrut, dia jual rumahnya. Atau dia memang belum begitu berhasil, tapi selalu gagal hidupnya. Dia mengontrak. Nah, kemudian dia pikir gua buang sial deh, dia bilang ini kali. Ya, ketika dia pindah rumah tuh, dia jual rumahnya atau dia pindah ngontrak, itu kompor dia tinggal di
di rumah itu. Mhm. Apa teko airnya atau gelasnya, Mhm. supaya digunakan oleh pemilik baru. Mhm. Nah, itu sering-sering loh juga kan. Ke bawah bangkrut. Oh. Nah, ini di mana logikanya kita juga nggak tahu nih. Ya, ini sering kita mesti waspada ya. Itu ada energi macam apa di situ? Iya, iya, iya. Ya, atau mungkin juga karena sering kali begitu, mungkin saya juga nggak melihat rumahnya memang nggak cocok kali ya, tapi banyak kali cerita atau kita ngadepin itu bahkan beberapa kali hal yang seperti itu juga kan. Oke. Iya, makanya ada orang tua selalu bilang sama anaknya ya, itu ada uang di bawah, jangan lu comot ya, jangan lu ambil ya di jalanan nih. Mhm. Kenapa? Itu orang buang sial. Jadi ada selembar atau 2-3 lembar uang dibuang di jalanan Mhm. dengan harapan dia berhasil, gitu. Jadi itu namanya dia membuang sial. Iya, Ya, iya, iya. makanya ada orang buang dompetnya gitu. Nah, orang yang kesian orang yang udah susah, bahkan itu makin susah. Iya. Jadi ya, mestinya dompet itu diperbaiki dulu. Makanya juga ada hal yang aneh lagi juga kan, Mhm. yang namanya wisit. Apa, Pak Kang? Wisit. Mhm. Nah, dengar nggak kata wisit? Belum. Ya, jadi memang di kamus nggak ada tuh kata wisit. Itu sebagai syarat buat ngusir bencana, ngundang rezeki. Mhm. Misalnya kalau ada orang nih berkabung nih, Mhm. kemudian ada yang bantuin segala macam supaya itu jangan sial dia, dikasih wisit gitu, dikasih uang dalam bentuk bungkusan kertas merah ya, angpau begitu, Mhm. Mhm. supaya jangan sampai ada membawa sial kepada mereka yang membantu gitu kan. Oh. Jadi tetapi ada juga wisit yang begini, ada juga wisit dari orang yang sudah tua atau dituakan, Mhm. apalagi dia sukses gitu ya. Mhm. Jadi dia kasih kepada yang muda nih, jadi dianggap seperti jimat tuh, disimpan, ditaruh di di dompet gitu ya. Mhm. Nah ini dipercaya bisa mengangkat, dan ada orang-orang memang yang pembawanya seperti itu juga kan. Ada komposisi elemen yang orangnya itu memang seperti itu. Jadi setelah dia berhasil, uangnya itu bisa memberikan kemajuan buat orang lain gitu. Nah kalau ini ditanya korelasinya di mana, susah dijawab. Iya, 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 iya. Tapi hal seperti itu memang ada ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita udah tahu bahwa yang harus memberikan kan orang yang udah tua, dituakan orang yang sukses, ya, orang yang punya tua. Nah, kalau udah tahu begitu, kita nih yang punya logika juga, jangan berpikir ya mau mengambil atau meminta dari orang yang nggak maju dong ya. Wisit orang yang nggak maju nanti bikin nggak maju. Baik. Terus kemudian yang paling bahaya lagi, saya minta maaf ya, bukan mau mojokan seseorang gitu. Misalnya kita bicara duduk terpekun, dukun. Nah, dia aja udah susah dimintain nomor togel. Oke. Baik. Ya ke laut lah duit. Iya. Hal-hal yang begini memang bisa bikin jadi bangkrut tuh, beneran tuh. Ya, jadi Angel Honey harusnya paham ya. Jadi nggak akan orang yang bangkrut itu akan membawa kita bangkrut ya, sepanjang kita nggak tertular oleh virusnya. Ya. Nah, virusnya tentu lebih berbahaya daripada virus COVID karena bisa merusak akar otak. Ya. Ya, sehingga bukan tidak mungkin karena kebangkrutannya kemudian mencari jalan keluar yang nggak benar, akhirnya malah lari ke dunia yang makin nggak benar lagi. Misalnya pakai obat-obat tidak obat terlarang gitu ya,
akhirnya kan malah nggak benar tuh juragan. Oke. Ya, otak makin hancur. Ya. Jadi kalau kita menghadapi orang yang bangkrut, kalau kita memang nggak siap untuk memberikan jalan keluar, ya mendingan kita agak menjauh, ya. Tetapi dari sudut pandang feng shui, nggak akan tuh dekat-dekat orang bangkrut, kita jadi bangkrut tuh nggak akan.